bahwa kami lebih lagi Roh Kudus untuk terbang menikmati indahnya hadirat-Mu di pagi hari ini. Kami yang datang dari segala penjuru mata angin dan berkumpul di tempat ini, kami boleh merasakan kasih dan kuasa-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bawa hati dan hidup kami pagi hari ini Tuhan. Satu kerinduan kami yaitu menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami di pagi hari ini. Mari Roh Kudus berkarya dan menjamah setiap hati, setiap jiwa, setiap hidup kami yang kami bawa dalam mezbah-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal hingga selesainya. Roh Kudus mengambil alih dan otoritas atas hidup kami dan ibadah kami di pagi hari ini. Sebab kami yakin dan percaya ketika kami bersatu hati di dalam hadirat-Mu Bapa, kami menaikkan suatu ucapan syukur dan doa kami, pujian kami Bapa, dan penyembahan kami. Kami percaya pagi hari ini surga mendengar pujian kami, surga mendengar penyembahan kami Bapa. Dan kami percaya ketika kami menyenangkan hati-Mu dan Engkau hadir di tempat ini, Engkau melawat seluruh kami yang ada pagi hari ini, menyatakan kuasa-Mu dan keajaiban-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu saja yang kami tinggikan dan kami muliakan di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus untuk karya yang besar, untuk suatu keselamatan yang Kau kerjakan dalam diri kami pagi ini Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi kami mau menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah nama-Mu ditinggikan, dimuliakan di pagi hari ini Bapa. Dan biarlah ibadah ini kami mulai dan kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Mari jemaat kita berdiri dalam hadirat Tuhan. Angkat hatimu, angkat tanganmu, angkat suaramu. Tinggikan Dia di atas segala-galanya. Kita telah lihat kasih Tuhan, dimana Dia telah menderita untuk kita, Dia telah menembus kita, Dia telah selamatkan kita.
berkuasa Yesus Kristus. Dia yang mampu melakukan segala sesuatu. Dia harus selamatkan kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Lebih lagi kita mau bersorak dan memuliakan nama Tuhan. Karena di atas segala-galanya nama Yesus saja ada kuasa untuk membebaskan kita. Haleluya.
saudara. Haleluya. Kita akan berikan persembahan yang pertama. Petugas membawa kantong kolektor boleh maju ke depan untuk memberikan layanan persembahan. Di dalam nama Yesus ada kolong langit ini yang dianugerahi kuasa dan segala kuasa di atas dan di bawah. Ada satu nama Yesus. Nama Yesus yang sanggup memberikan kita jawaban dan kepastian. Hanya nama Yesus saja yang bisa memberikan kita satu pengharapan. Hanya dalam nama Yesus saja kita mendapatkan bagai jawaban atas persoalan kita. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Kami siapkan hati hidup kami untuk dengar firman-Mu Tuhan. Saat tiada jalan. Apakah saudara menghadapi hari-hari ini? Hadapi Yesus ada di sana dan membahas jawab. Apakah hari ini saudara mengalami suatu kepahitan?
berusaha untuk bertahan. Yesus yang ada di surga hari ini, dia ada di tengah-tengah saudara dan saya. Yesus ada di sini. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, merupakan pengakuan dan keyakinan kami bahwa hanya di dalam Yesus ada jawaban, ada pertolongan, ada kuasa, ada mujizat yang luar biasa. Tiada barang mustahil bagi kami yang percaya akan Engkau. Kami bukan hanya mengaku, tapi kami meyakini Tuhan. Itu sebabnya kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah satu-satunya penolong kami dan juru selamat kami. Itu sebabnya Tuhan, layakkan kami datang menghampiri Engkau. Layakkan kami menerima kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, menyucikan segenap hidup kami, membebaskan roh kami Tuhan untuk bertemu dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Sucikan ruangan ini dan sekitar ruangan ini dari satupun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Hati kami terbuka untuk firman-Mu. Pikiran kami tertuju hanya kepada firman-Mu. Telinga kami terbuka untuk mendengar firman-Mu. Karena firman-Mu hidup dan berkuasa. Jawaban hidup, pertolongan hidup, tuntunan hidup yang pasti kami mendapatkan kebenaran, keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kamu terima firman-Mu dan berkati firman-Mu, urapi hamba-Mu. Kami mau menerima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Haleluya. Semua baik. Semua baik. Sehat karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini Tuhan mempersiapkan berkat baik firman dan perjamuan kudus. Sebabnya waktu yang singkat kita pakai sebaik-baiknya. Kita pusatkan hati dan pikiran kita tertuju hanya kepada Yesus. Itu sebabnya saudara setelah membaca firman, tolong di HP-nya di silent semuanya, supaya saudara fokus kepada firman yang hanya setengah jam. Puji Tuhan. Baiklah saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, kita mau siap menerima kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang saat ini terambil dari kitab Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 10 dan ayat yang ke-11. Filipi pasal 3 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama ini. Filipi pasal 3 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbicara mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan benar.
mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan benar. Kita baca bersama-sama 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, inilah ungkapan dan pengakuan seorang, yaitu latar belakang seorang yang berdosa, seorang yang jahat, ya, karena dia telah berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Dia mengungkapkan, saudara, dalam ayat ini kepada kita semuanya. Jadi bagi orang yang telah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, saudara kasih, ada yaitu 4 hal di sini. Ada 3 hal di sini yang dimiliki dalam hidupnya. Dalam ayat tadi saudara kasih, mengenal Dia, mengenal kuasanya, mengenal kebangkitannya, mengenal penderitaannya, mengenal serupa dengan Dia, dan mengenal akhirnya dia akan bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Saudara kasih, sampai di mana pengenalan saudara tentang Yesus? Banyak orang hanya mengerti, mengetahui, dan mempercayai, tetapi belum mengenal. Ya saudara, kalau orang Kristen hanya mengerti, mengetahui, dan mempercayai, saudara, ya dia berhenti sampai di situ. Berhenti sampai di situ. Tidak heran kalau hidup orang Kristen tidak ada perubahan dan pembaruan dalam hidup, sekedar mengerti, mengetahui, dan mempercayai. Tetapi sudah ada satu perubahan yang sangat luar biasa dalam hidup ini. Perubahan yang buruk menjadi baik, yang jahat menjadi baik, menjadi benar. Karena apa? Mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan benar. Yang pertama, saudaraku kasih, Paulus mengenal Yesus sebagai Tuhan. Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-5. Dalam pasal itu di mana perjumpaan Paulus dengan Tuhan, disebut bahwa dalam perikopnya adalah pertobatan Paulus. Jadi orang yang sudah berjumpa dengan secara pribadi, ada perubahan pembaruan, namanya bertobat. Bertobat itu sedang berbalik. Bertobat itu berbalik. Dari itu kiblatnya kepada dunia, kepada kejahatan, sekarang kiblatnya kepada Yesus, kebenaran dan keselamatan. Saudara, itu. Dan saudaraku kasih, bertobat artinya apa? Meninggalkan kehidupan yang lama, mematikan kehidupan yang lama, mengambil kehidupan yang baru, hidupnya Yesus, pikiran Kristus dan hati ada dalam hidupnya. Bertobat menyesali apa yang dia lakukan, dia kerjakan, bahwa jahat itu dosa yang membawa kepada kematian dan hukuman. Sehingga dia menemukan jalan yang baru, yaitu di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, saudaraku kasih, bahwa Paulus mengenal Yesus sebagai Tuhan. Begitu pertama berjumpa dengan Yesus, dia tahu siapa Yesus ini. Pada waktu yaitu Paulus dalam di tengah jalan, ada sinar dan ada suara. Hei Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus mengatakan, siapa? Siapakah engkau rasul? Siapakah engkau nabi? Begitu? Siapakah engkau Tuhan? Berarti Yesus bukan rasul, Yesus bukan nabi, tetapi dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Saudara, ya, dia adalah Tuhan.
Makanya saudaraku kasih, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36, hai orang Israel, kamu harus mengetahui dengan pasti, bukan kata orang, bukan mendengar ceramah orang, bukan mendengar cerita orang, kamu harus tahu dengan pasti, Yesus yang engkau salibkan, dia bangkit, dia menjadi Tuhan dan Kristus. Haleluya. Kristus adalah Mesias yang dipilih oleh Allah, dinubuatkan oleh rasul-rasul, dan digenapi dalam perjanjian baru. Ini mengenal Yesus sebagai Tuhan, saudara. Baik dalam pasal 11 Kisah Rasul ayat yang ke-20, saudara. Kristus Tuhan, dikatakan Kristus Tuhan, Mesias itu Tuhan. Makanya dalam Roma pasal 10 ayat 9, jika engkau mengaku dengan mulutmu, yakin dalam hatimu bahwa setelah mati dan bangkit, maka engkau pasti selamat. Amin, saudara. Saudara, dalam dunia cari apa? Apa gunanya saudara memiliki dunia kalau jiwa saudara binasa, masuk neraka? Cari keselamatan, dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Saudara percaya itu? Tolong di mana ayatnya? Tak kasih hadiah nanti yang tahu. Tidak ada? Tolong berdiri, sebut kitabnya, pasalnya, ayatnya, dan katakan itu. Tidak ada yang tahu? Bahwa di kolong langit, di bawah bumi, di atas bumi, tidak ada satu nama yang di dalamnya ada keselamatan. Kisah Rasul pasal 4:12. Betul? Percayalah kepada maka engkau selamat, saudara. Percaya kepada maka engkau selamat. Jadi percaya Yesus itu Tuhan. Orang lain mereka mengakui dan menyebut, saudara. Setiap dia melangkah, setiap mau berjalan, demi nama Allah pengasih dan penyayang. Bahasa Arabnya gimana? Ada yang tahu? Demi nama Allah, demi nama Tuhan pengasih dan penyayang. Nah, pintar saudara. Dia menyebut, dia mempercayai dalam nama itu ada perlindungan dalam perjalanan. Amin. Ada perlindungan pada waktu naik kendaraan. Makanya dulu saudara ya, sebelum banyak orang punya kendaraan, setiap saya naik kendaraan, ada orang naik kendaraan, dia mengucapkan itu. Saya belum pernah dengar orang Kristen naik kendaraan dalam nama Yesus. Kami belum ada. Keagamamu kalau tidak melebihi mereka tidak masuk surga. Demi nama Allah pengasih dan penyayang, Rahman dan Rahimi, mereka menyebut, mereka mempercayai, cuma mereka tidak mau menerima. Nah, saudara tahu? Sudahkah saudara menerima? Halo? Pada waktu saudara berangkat pergi, apalagi wis jame mepet buru-buru wis, apalagi nyebut Tuhan Yesus, tidak kober. Itu perlu dilatih. Kalau satu sudah menyebut dalam nama Yesus, saudara kesandung ya. Nama Yesus, ada orang kesandung saudara, karena ini orang Kristen biasanya tidak nyebut nama Yesus, kesandung ejaran. Loh, ada juga malah meso-meso yang lebih hebat, meso-meso saudara, sudah kesandung. Nah, perlu dilatih, percaya mengenal Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa, tadi katakan di bumi dan di surga. Matius pasal 28 ayat 18. Punya kuasa, artinya Tuhan itu punya kuasa. Kuasa di atas, tidak ada yang berkuasa selain Yesus. Tidak ada di atasnya, tidak ada yang lebih tinggi lagi kecuali Yesus Kristus yang berkuasa. Ini dasar utama pengikut Yesus. Percaya Yesus, begitu dia melangkah menerima Yesus, berjumpa dengan Yesus, dasarnya percaya bahwa Yesus itu Tuhan, bukan nabi, bukan rasul, saudara. Nabi semua punya kubur, tetapi Yesus tidak punya kubur. Memang dia mati, tapi dia bangkit. Amin, saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara kasih,
Ya, dia mengenal anugerah Kristus, mengenal Yesus Tuhan. Yang kedua, mengenal anugerah Kristus. Anugerah itu karis. Anugerah, apa itu anugerah, saudara? Dia mengenal. Saudara baca sebelum ayat 10, ayat boleh kata saudara baca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saudara akan menemukan bagaimana Paulus menerima anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Seolah dia menerima anugerah itu, dia menerima harta sedunia ini. Kalau sudah menerima sesuatu anugerah seolah menerima emas 1 kilo, senangnya luar biasa. Tapi ini menerima anugerah dia seperti yang menerima seisi dunia ini. Apa itu anugerah, saudara? Anugerah itu apa yang menjadi bagiannya, apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi miliknya, tapi tidak menerima apa-apa. Itu arti anugerah. Apa itu, saudara? Yesaya pasal 53 baru saudara bisa mengerti di situ. Ayat 1 sampai ayat 11 sudah baca. Saudara pun kasih dalam Yesus Kristus. Di situ diceritakan tentang apa, saudara? Anugerah yang menjadi bagiannya, menjadi miliknya, menjadi haknya, tapi dia tidak menerimanya. Paulus menyadari siapakah manusia itu. Roma pasal 3. Ya, saudara, kalau saudara mau tahu bahwa siapakah manusia itu. Roma pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-20 ayat 23. Itulah manusia. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang baik, yang benar. Semua sudah berdosa. Ada kata-katakan bejat. Itu manusia. Kalau manusia seperti itu, saudara harus menerima apa? Tidak yang benar. Seorang pun tidak. Kalau tidak benar, berdosa. Seharusnya apa? Upah dosa adalah manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Paulus sadar itu. Bagian saya, hak saya diambil oleh Yesus. Amin, saudara. Diambil oleh Yesus. Sengsara, penderitaan, dia harus diremukkan. Dia harus menerima kutuk. Tapi tidak menerima, diambil oleh Yesus. Demikian pula saya dan saudara. Seharusnya saudara harus masuk penjara karena saudara telah melanggar hukum. Ada orang mengatakan, aku yang ganti, kowe gak usah penjara. Ada kisah, saudara kasih. 2 anak laki-laki punya 2 anak. Yang satu ini bandelnya luar biasa. Jahatnya luar biasa, keluar masuk penjara. Yang satu jadi hakim. Yang ini jadi pembunuh, perampok, pecinah dan seterusnya, pemabuk, saudara. Keluar masuk dan akhirnya karena dosanya sudah menumpuk bahwa dia harus dihukum mati. Siapa yang menjadi hakim? Kakaknya. Siapa yang menjatuhkan hukum mati? Kakaknya. Pada malam hari kakaknya pakai pakaian hakim, dia datang ke penjara. Kira-kira gimana? Disambut dengan baik? Halo? Disambut dengan baik? Tidak. Lihat pun tidak. Kakaknya datang, dibuka. Dah, kamu baju ini, kamu keluar, saya yang ada di penjara. Kira-kira bagaimana seorang adik yang seperti itu? Kakak mau mengorbankan, dia tidak berdosa, tidak bersalah, tapi dia mau mengganti.
Saudara kasih itu contoh Yesus Kristus seperti itu. Saudara kita mengalami sengsara menderita, saudara baca Yesaya pasal 53 itu. Dan yang luar biasa, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Amin. Sembuh. Bukan secara jasmani. Bilur itu adalah luka yang disembuh selama sebanyak 40 kali. Dan luka 120 luka itu di punggungnya. Itu bilur membawa kesembuhan, membawa pemulihan dalam hidup kita. Haleluya. Paulus mengenal itu, saudara. Mengenal seperti itu. Yang ketiga, dia mengenal kasih karunia Tuhan. Mengenal Yesus sebagai, mengenal anugerah Tuhan, mengenal kasih karunia. Anugerah tadi apa yang menjadi bahagiannya, miliknya, haknya diambil oleh Yesus. Sengsara, penderitaan, hukuman diambil oleh Yesus. Sekarang kasih karunia, apa itu kasih karunia? Yang bukan menjadi miliknya, bukan menjadi haknya, saudara, bukan bagiannya, justru dikasihkan. Haleluya. Saya pernah lihat, mengalami itu. Tidak apa-apa mor-mor kami kita mendapat bagian, dibagai sesuatu. Ini kasihnya yang dikenal oleh yaitu Rasul Paulus. Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat 9. Apa itu, saudara? Keselamatan. Engkau oleh kasih karunia engkau diselamatkan. Untuk menerima kasih karunia keselamatan itu, saudara harus percaya. Itu bukan hasil usahamu, bukan susah payahmu, bukan banyak amalmu, bukan banyak persembahanmu, tetapi itu kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Ada keselamatan bisa dibeli. Keselamatan bisa dibeli, saudara. Keselamatan bisa diterima dengan berbuat baik? Tidak. Itu semua kasih karunia. Saudara, kalau sudah baca dalam Ulangan pasal yang ke-7, bahwa janji keselamatan, janji menjadi milik kesayangan Tuhan, umat khusus yang menjadi milik Tuhan dan menjadi ahli waris Kanaan dan surga, itu hanya satu bangsa, bangsa Yahudi, keturunan Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Engkaulah umat kesayangan, bukan karena engkau banyak, tetapi hati Tuhan terpikat untuk kepadamu. Berarti apakah saudara ada yang keturunan Yahudi di sini? Itu bukan bagian saudara. Saudara ada di luar. Kalau saya katakan bahwa kita ini orang yang tidak mengenal Tuhan, artinya kafir. Tetapi oleh karena saudara percaya Tuhan, beriman tadi, menerima percaya Yesus, saudara terhisap dalam. Semua itu karena Yesus, kasih karunia Yesus, anugerah Yesus. Banyak orang yaitu ingin selamat dengan memberikan sedekah yang banyak. Tidak apa-apa memberi banyak, saudara, tapi itu bukan untuk keselamatan. Itu sebagai ucapan syukur karena saudara diselamatkan. Amin. Banyak orang berbuat sebaik, yang penting aku tidak mengganggu, tidak berbuat ini, saudara. Dia ingin selamat, tidak bisa. Mengapa untuk berbuat baik? Karena itu ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita memberi, kita berbuat baik, ungkapan rasa syukur karena Tuhan sudah selamatkan kita. Yang bukan jadi hak kita, Tuhan berikan kepada kita semua, yaitu surga. Amin, saudara. Lanjut, saudara, yang keempat, yang terakhir. Berarti sudah selesai, saudara ya. Biasa yang terakhir itu seneng, saudara ya. Yang terakhir, saudara, mengenal kuasa kebangkitan tadi.
mengenal Yesus Tuhan, mengenal anugerah Tuhan, mengenal kasih karunia Tuhan, dan mengenal kuasa kebangkitannya. Saudara, ya, sehingga karena mengenal kuasa kebangkitannya, dampaknya dalam hidupnya ada satu perubahan total dalam hidup Paulus. Pembaruan total dalam hidup Paulus, saudara. Apa? Kalau dulu saudara hidupnya hanya untuk mencari popularitas, mencari supaya namanya terkenal, namanya tersanjung, namanya dihormati, dihargai, saudara. Itu dia yang dikejar itu, yang dicari itu. Siang malam yang dipikirkan adalah kehormatan secara lahiriah dan jasmani, saudara. Tapi setelah dia mengenal Tuhan, dia mengenal anugerah Tuhan, dia mengenal kasih karunia Tuhan, saudara, semua yang dikejar tentang keduniawian, kedagingan tadi dibandingkan dengan anugerah dan kasih Tuhan, itu sampah. Amin, saudara. Ndak ono artine dibandingkan dengan kasih dan anugerah Tuhan, karya Tuhan dalam hidupnya. Makanya sekarang saudara kasih apa yang dia lakukan. Yang dahulu itu yang dikejar, itu yang bagaimana cara untuk memperoleh kedudukan, mungkin ketenaran dengan berbagai macam cara, nyuap sana nyuap sini, nyogok sana nyogok sini, saudara, menginjak sana menginjak supaya dia naik, saudara. Tetapi saudara, setelah dia mengenal Yesus sebagai Tuhan, kasih karunia dan anugerah Tuhan dan kuasa kebangkitannya, saudara, dia berubah. Perubahan sebagaimana ayat yang ke-13 sampai 16, saudara baca. Saudara kasih di sini katakan, saya bacakan ayat 13. Saudara-saudaraku telah sendiri menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan hidupku, kiblatku kepada apa yang di hadapanku, dan lari-lari menuju kepada tujuan untuk memperoleh apa, saudara? Apa itu hadiah? Surga di dalam Yesus. Apakah kita kalau seperti ini kita tidak butuh uang, tidak butuh makan minum, butuh, tapi bukan yang utama, bukan yang utama dan terutama. Orang yang sudah mengenal Yesus Tuhan, anugerah, kasih dan kebangkitan kuasa Tuhan, yang utama adalah Tuhan. Mengapa? Dia adalah sumbernya. Carilah sumbernya, datanglah kepada sumbernya, saudara, maka saudara akan mengalami suatu yang luar biasa, dasar dalam hidup kita semuanya. Saudara, di sini marilah kita yang sempurna. Bagi saudara yang telah mengenal Tuhan dengan benar, itu yang sempurna, berpikir demikian. Pikiran kita bukan dunia, bukan harta siang malam, yaitu uang, harta, kekayaan, tapi pikiran kita pada Yesus. Ya, saudara baca itu di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa kalau engkau telah dibangkitkan bersama Yesus, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus berada. Di atas itu surga, bukan di bumi. Di bumi cetek, saudara. Kalau ke saudara di pada 1 meter, ya kan, sudah habis. Tapi di sana tidak terbatas. Kuasanya tidak terbatas, berkatnya tidak terbatas. Amin, saudara. Pertolongannya tidak terbatas. Bumi ini terbatas. Memperoleh hadiah yaitu itu, fokus kepada panggilan surgawi. Demikian pula saudaraku kasih dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saudara, di sini dikatakan, kita baca saja 2 Timotius pasal yang ke-4.
ayat 6 sampai 2. Mengenai diriku, darahku sudah mulai tercurah sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada setiap orang yang merindukan surga. Amin, saudara. Ini orang yang telah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan, anugerah, kasih, kebangkitan Tuhan. Seperti ini dia dapat mempertahankan iman, ngamesan mengikut Tuhan sampai cemet gepeng, tidak akan tinggalkan Tuhan. Sekali percaya Tuhan sampai selamanya percaya Tuhan. Haleluya. Masalah sedikit, tersinggung sedikit saudara ya, tidak diperhatikan sedikit, sudah mokong. Tahu mokong saudara? Gondok, ngamuk, ngambek saudara ya. Saudara kasih dalam Yesus Kristus mempertahankan iman. Sehingga apa? Seorang yang mempertahankan iman, ikut Tuhan sampai setelah mahkota tersedia baginya. Aku kasih dalam Yesus Kristus, orang yang telah mendapatkan 4 hal ini, saudara aku kasih 4 hal ini, dia tetap percaya Tuhan. Tidak ada apapun yang dapat menceraikan, memisahkan, membuat dia tinggalkan Tuhan. Amin, saudara. Roma pasal 8 ayat 35. Apakah yang dapat memisahkan aku Paulus dengan Kristus? Tidak ada. Pedang itu diancam. Kelaparan, tidak punya pakaian. Saudara, penderitaan, sengsara, tidak ada yang dapat memisahkan. Itu saudara, makanya orang Kristen yang sudah 4 hal ini terima, saudara, apapun yang terjadi, dia akan tetap setia, tetap setia, tetap setia. Amin. Tetap dia berjalan, maju dan meningkat di dalam Tuhan, tidak melihat kanan dan kiri. Yang dapat memisahkan kasihnya kepada Tuhan. Jangan sampai tersinggung sedikit, tadi katakan, tidak diperhatikan sedikit, tertemplak firman sedikit, mereka sudah renggang. Paulus katakan tidak ada yang bisa, karena dia mengenal 4 hal. Saudaraku kasih selanjutnya yang kedua, itu yang pertama. Tanda orang yang mengenal Yesus Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia dan kebangkitan kuasanya, dia akan melekat. Kasihnya ini sebagai pengikat. Kasihnya kepada Tuhan telah ditunjukkan kepada Tuhan, saudara. Ada suara ini, ada pengacu sana, pengacu sini, ada seperti dia, yaitu pedang itu ancaman. Ya, ditekan sana, ditekan sini, dia tetap maju di dalam Tuhan. Ini yang kedua, saudara. Yang kedua apa? Tidak ada satupun yang dapat menggoyahkan imannya, menggoyahkan, menggoncangkan imannya. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Mengapa dia tetap mengasihi Tuhan, percaya Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan itu selalu ingin temu dengan Tuhan, ingin membalas kasihnya, ingin dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Selanjutnya tidak ada satupun yang dapat menggoncangkan imannya, goyahkan imannya, menggeser imannya daripada Yesus Kristus. Amin, saudara. Masalah sedikit sudah bergeser. Masalah sedikit sudah bergeser. Masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah ini sudah bergeser. Banyak terjadi itu, saudara. Dan saudara, saya katakan hari-hari ini adalah masa ujian bagi orang Kristen. Penampian orang Kristen. Mana yang mentes, mana yang gabuk akan kelihatan. Yang mentes dia akan tetap madep, mancep di dalam Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Dalam firman, mengapa dia mengasihi Tuhan begitu luar biasa? Mengapa dia ibadah, mengapa dia giat dalam pelayanan? Sebab jerih lelah tidak sia-sia. Amin. Saudara sudah datang di tempat ini, Tuhan memberi saudara. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan Yesus. Kasih Allahku
sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan kasih Allah yang begitu besar. Itu kasih karunia Allah menyelamatkan saudara, mengambil kutuk dan hukuman saudara. Haleluya. Itulah kasih Allah yang besar. Haleluya. Patut saudara bersyukur siang hari ini, memuji menyembah Dia. Haleluya. 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 Kasih seperti kasih. Angkat tangan saudara, bersyukurlah bagi saudara yang telah menerima anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Bersyukur, bersyukurlah. Haleluya. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, bersyukurlah. Haleluya. Karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu begitu manis, begitu indah. Untuk menjamah dan juga untuk mengubah sekarang karakter hidup kami sebagai jemaat, sebagai Tuhan orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan.
Sehingga Tuhan Yesus dimanapun kami berada, nama Yesus saja yang dipermuliakan. Amin. Terima kasih. Nama Yesus saja yang ditinggikan dan diagungkan. Tuhan, berkati kami semua Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Firman ini Tuhan dapat mengubah karakter hidup kami. Yang jauh daripada Engkau sehingga dekat kepada Engkau. Amin. Yang Tuhan tidak Tuhan mengakui Engkau 100% sehingga mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini yang hadir maupun juga Tuhan yang mengikuti ibadah lewat streaming, mereka dipuaskan, disegarkan oleh firman-Mu. Mereka Tuhan dapat Tuhan selalu Tuhan mengutamakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka juga dapat memberitakan firman Tuhan melalui perbuatan, sikap, karakter, tingkah laku, berkata tutur kata mereka. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kelanjutan ibadah ini Tuhan, Engkau yang selalu campur tangan. Pertama Tuhan, kami akan menerima Tuhan Yesus Bapa perjamuan suci ini Tuhan. Tubuh darah-Mu Tuhan, kami Tuhan siapkan untuk kami dapat terima, sehingga mengubah Tuhan kami Tuhan, yang Tuhan tidak percaya kepada Engkau dapat percaya menyembah Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga para pelayan-pelayan-Mu, untuk kami dapat selalu memuliakan, menyembah dan meninggikan nama Engkau. Terpujilah nama, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Demikian pula kami mempersiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ampuni apabila ada dosa, kejahatan kami, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Ampuni kami terhadap sesama dan terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Layakkan kami tubuh dan darah-Mu Bapa, karena kami tahu dalam kami perjamuan kudus kami bersekutu dengan Engkau. Kami sebagai tubuh Kristus dan Engkau sebagai kepala menjadi satu, sehingga kami boleh Tuhan benar mengenal Engkau dengan benar ya Bapa, dan kami boleh merasakan Tuhan kesatuan dalam tubuh Kristus. Mujizat kuasa Tuhan, berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, sehingga keselamatan kekal, hidup kekal kami peroleh. Terima kasih Tuhan, yaitu panggilan surgawi dalam Yesus Kristus. Demikian pula perjamuan kudus kami sadar mempersatukan kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu sebagai tubuh Kristus, bersatu di dalam perjamuan kudus. Kiranya dalam perjamuan kudus itu membangun tubuh Kristus, semakin hari semakin kompak, semakin hari semakin bersatu, semakin hari semakin kami meningkat di dalam Engkau Tuhan, dan semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berkati roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Setiap yang makan dengan iman ini tubuh dan darah, sakit disembuhkan, dipulihkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, baik secara jasmani maupun secara rohani, keluarga, rumah tangga, keuangan, ekonomi, pekerjaan, semua disembuhkan dan dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Demikian pula kami yang lemah mendapat kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk berlari-lari kepada panggilan surgawi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian pula untuk mendapatkan kehidupan yang kekal sebagaimana janji Tuhan. Terima kasih para pelayan perjamuan kudus. Kiranya Roh Kudus juga menguasai, memimpin, mengurapi untuk mengerjakan semua dengan sepenuh hati, dengan kasih dan sukacita. Apa yang mereka kerjakan tidak sia-sia. Terima kasih Bapa. Kami mau terima perjamuan kudus di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara duduk, saudara nanti akan dilayani. Ambil tubuh Yesus, darah Yesus. Kita akan makan bersama dan minum bersama-sama. Cintanya dan kasihnya. Atas dulu, atas. Terangnya
Kalvari. Bagi saudara yang telah menerima tubuh darah Yesus, kami jemput untuk bangkit berdiri. Darahnya dosaku, cintanya dan kasihnya yang sangat luar biasa. Haleluya. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Mari kita angkat tubuh Yesus di tangan kanan tinggi di atas kepala kita. Haleluya. Rohnya hapuskan dosaku. Sebelum kita makan tubuh Yesus, kita akan dengar kebenaran firman Allah yang berbunyi demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan dengan iman dan percaya tubuh Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita sekalian. Haleluya, amin. Mari kita makan bersama. Haleluya. Angkat ini cawan darah Yesus
Di tangan kanan saudara tinggi di atas kepala saudara sebelum kita dengar, sebelum kita minum dari kita dengar akan firman Tuhan. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Yesus dengan iman dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita sekalian. Haleluya, amin. Mari kita minum bersama. Haleluya, haleluya. Inilah Tuhan Yesus, inilah anugerah Yesus, inilah kasih karunia Yesus, dan inilah kuasa kebangkitan Yesus menyatu dalam hidup kita, membuat kita lebih semangat, lebih giat lagi dalam mengerjakan keselamatan di mana kita hidup pada penghujung akhir zaman. Jangan sampai iman kita jadi hilang, luntur. Jangan sampai kesetiaan kita menjadi kendor, tapi semakin semangat, semakin giat, karena kita tahu surga menanti kita semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Kita pujikan sekali lagi. Ibu Indah maju ke depan Tuhan. Haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya. Untuk-Mu Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami bisa berkumpul dan menerima berkat-Mu, berkat rohani dan berkat dari perjamuan kudus ini. Semoga dengan ini kami bisa semakin lebih kuat, lebih tabah dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekali karena hari ini kami bisa menghadapi, terutama dalam menghadapi COVID. Semoga kami semua warga jemaat di GBI, GBDI Kali Putih sehat. Amen. Di dalam nama Tuhan, kuat menghadapi ekonomi yang semakin parah. Tapi kami di dalam nama Tuhan Yesus berhasil mengatasi semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat firman dari Bapak Ali Nathanael. Semoga dengan firman-firman yang disampaikan menjadi kekuatan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi terima kasih, kami ucapkan syukur. Demikian doa kami. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, bisa duduk kembali. Kita akan berikan persembahan yang kedua, tugas membawa persembahan boleh mempersiapkan diri. Sembari tugas perjamuan akan memunguti gelas-gelas perjamuan. Ada satu nama yang sangat mulia.
Puji nama Tuhan Yesus. Kita sudah dilawat melalui kebenaran firman Tuhan dan kita sudah dipuaskan baik dalam kita perjamuan kudus. Kita disegarkan kembali sehingga kita memiliki kekuatan untuk kita lebih setia sungguh-sungguh di dalam kita iring dan layani Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk persembahan, untuk pekerjaan Tuhan, maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan. Doa kami, hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan akan digenapkan, sebab apa yang kita tabur pasti kita tuai. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Yohanes Surati, persembahan keluarga Bapak Yeri. Hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Saudari Lia. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja. Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Sabtu jam 10 pagi ada doa. Jam 18 atau jam 6 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 anak-anak, jam 9 ibadah umum. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Senin, Selasa dan Jumat tetap masih ada doa malam dimulai jam 7. Untuk pengumuman berikutnya hari Rabu sudah di-share oleh Bapak Gembala, yaitu jam 10 kita dipercaya oleh majelis daerah untuk tempat pelantikan. Jadi nanti Bapak Pendeta kurang lebih 65 yang hadir, ditambah Bapak Ibu Pendeta dari MD yang akan datang di tempat ini, yang mereka akan yaitu adakan ya pelantikan. Juga sudah lama mereka juga rindu untuk melihat kemajuan dalam Tuhan di tempat ini. Haleluya. Oleh sebab itu, apa yang telah di-share dan apa yang Bapak Ibu telah kerjakan, apa yang telah Ibu perbuat, Bapak Ibu perbuat, Tuhan Yesus telah memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu jam 10 nanti Bapak Ibu Gembala akan datang, dan bagi yang telah di-share oleh Cik Lani, ya bukan Bapak Gembala atau saya yang nge-share. Jadi Cik Lani punya yaitu inisiatif untuk nge-share itu, dan itu semua sambung. Puji nama Tuhan. Itulah kuasa Roh Kudus yang menggerakkan. Sebab tanpa Roh Kudus tak mungkin semua bisa digerakkan. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui, dan kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir. Mungkin dia sakit atau bagaimana, kami tidak tahu. Tapi yang saya tahu, Tuhan pasti tetap menolong. Kita bawa juga dalam doa. Berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu. Usaha kita, pekerjaan kita mulai hari ini kita serahkan kepada Tuhan. Dan berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan satu pujian. Ku ada karena anugerah-Mu. Saya mohon dengan kasih Kristus, Bapak Sihombing berdoa sebelum doa berkat.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Bapak. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sudah Kau berikan buat kami pada saat siang hari ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami yakin dan percaya kehadiran kami saat ini tidak akan sia-sia. Kami akan percaya Tuhan berkat melimpah bagi kami. Terima kasih. Lewat penyertaan Tuhan, lewat jemaah Tuhan dalam hidup kami. Terima Lewat kasih. firman yang sudah kami dengar pada saat siang hari ini ya Haleluya. Bapak. Terima kasih. Kami yakin dan percaya firman-Mu tidak akan sia-sia Bapak. Terima kasih. Dan firman-Mu akan bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Untuk kami dapat melakukan dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami dapat memuliakan nama Haleluya. Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu yang sudah menabuhkan firman-Mu saat ini ya Bapak. Biarlah urapan yang daripada Tuhan terjadi buat hamba-Mu ya Terima Bapak. kasih. Agar di hari-hari yang akan datang Tuhan, kami semakin hari semakin dipuaskan oleh firman yang akan Tuhan sediakan buat kami Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak, berikan kesehatan, kekuatan buat hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih. Biar hamba-Mu agar tetap setia untuk melayani jemaat-Mu di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pada saat hari ini Bapak. Kami tidak tahu apa yang menjadi masalah dalam kehidupan mereka ya Bapak. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan senantiasa menjamah setiap mereka ya Bapak. Ulurkan tangan kasih-Mu menjamah setiap mereka Bapak. Apa yang mereka hadapi, apa yang mereka pergumulkan dalam kehidupan mereka. Tuhan yang senantiasa memberikan jalan keluar buat mereka. Agar di minggu-minggu yang akan datang kami dapat bersama-sama untuk bersatu hati berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Perjalanan kami sepanjang minggu ini Tuhan, di dalam setiap pekerjaan Tuhan yang diadakan di tempat ini Bapa. Tuhan hanya kami berharap kepada Tuhan, kuasa-Mu yang berkuasa Tuhan, tangan Tuhan yang senantiasa memberkati, menjalankan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam menjalankan usaha pekerjaan kami dan juga menjalani hari-hari yang Tuhan sediakan buat kami. Tuhan hanya kepada-Mu kami serahkan semuanya Bapa. Hanya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menjamin semuanya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada menyertai kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, tanggal 5 yang akan datang Tuhan ada pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan kami hanya bisa berharap kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa campur tangan. Biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kau senantiasa melindungi memberkati. Terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan buat negara kami, negara Indonesia ini Tuhan. Buat pemerintah kami Bapa. Tuhan yang senantiasa kami andalkan. Setiap perjalanan kehidupan kami Bapa di negara kami ini. Tuhan kepada-Mu kami berserah. Biarlah Tuhan senantiasa campur tangan dalam kehidupan kami Bapak. Berkati pemerintah kami Tuhan dari yang teratas sampai yang terendah. Biarlah Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka dalam menjalankan tugas pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa campur tangan. Biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Inilah doa permohonan kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mengangkat dua belah tangan kita dan bersama-sama mengucapkan kata-kata berkat dengan iman. Sekarang saya mau pulang. Saya sudah menerima berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati kami semua mulai
hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, Bapa, ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur. Semua dipersilakan duduk kembali. Yang ada di atas balkon kami persilakan untuk meninggalkan tempat. Senang dulu.